Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, memberikan kekuatannya kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mengingat bagi kita laki-laki yang dari masjid ini, sholat Jumat itu ialah hukumnya wajib, kecuali bagi mereka-mereka yang memiliki udzur syar'i. Maka ketika suatu kewajiban ini bisa kita laksanakan, berarti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu nikmat yang luar biasa kepada kita. Mengingat apabila kewajiban ini kita tinggalkan, kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan dosa atas hal itu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ketika kita diberi nikmat ini dan nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Caranya ialah dengan cara mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mari kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu fungsi utama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat itu ialah demi memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa sholat Jumat itu tidak hanya sholat saja. Sholat Jumat ditambahi dengan khutbah, yang mana fungsi utama dari khutbah itu ialah memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak selama satu pekan sekali kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan nasihat. Dengan itu diharapkan hati kita menjadi semakin lunak dan kita bisa memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ialah inti dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ialah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larangkan dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika tahu ini ialah larangan, kita tinggalkan, kemudian ini perintah kita laksanakan, itu ialah takwa. Artinya apa? Ketika siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat, berarti kita sedang melaksanakan takwa. Jangan sampai takwa kita ini hanya terfokus di satu masjid, satu kotak masjid ini saja. Jangan. Mari kita bawa sifat takwa ini dimanapun kita berada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita wajib untuk meningkatkan syukur dan takwa, kita sebagai manusia itu memiliki satu kekurangan, atau makhluk secara umum itu pasti memiliki kekurangan. Tidak ada makhluk satupun yang memiliki kesempurnaan sempurna, itu tidak ada. Yang memiliki kesempurnaan maksimal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq.
semua makhluk gitu. Bahkan seluruh nabi, kemudian kita semuanya memiliki kekurangan masing-masing. Namun bedanya, nabi semua itu maksum. Mereka itu tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Namun kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Lantas hadirin jemaah rahimakumullah, karena kita ini pasti pernah melakukan dosa, kita ini perlu tahu dosa itu apa sih sebenarnya. Lantas macam-macam dosa itu apa? Mengapa kalau kita perlu tahu itu? Kita mengambil apa yang pernah dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman itu pernah berkata, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani." Hudzaifah bin Yaman itu berkata bahwasanya para sahabat yang lain selain Hudzaifah bin Yaman itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan tentang kebaikan. Ya Rasulullah, apa itu afdhalul a'mal? Ya Rasulullah, amal paling baik itu apa? Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Masalah kebaikan. Namun Hudzaifah bin Yaman tidak. Hudzaifah bin Yaman tanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang keburukan. Mengapa? Sebabnya makhafata ayyudrikani, supaya keburukan itu tidak sampai mengenai dia, supaya dia itu tidak terjerumus ke dalam keburukan. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah, kalau ini kita aplikasikan kepada kita ini memang tahu hal-hal yang baik itu apa, kita memang perlu tahu. Tapi jangan sampai hal-hal yang buruk yang harus kita hindari kita tidak tahu. Jangan sampai. Oleh karena itu hadirin jemaah rahimakumullah, salah satu hal yang harus kita hindari dalam keseharian kita itu ialah dosa. Lantas dosa itu seperti apa? Hadirin jemaah rahimakumullah, ulama sudah menerangkan bahwasanya dosa itu ada dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana yang termaktub di kalam Allah Subhanahu wa taala surah An-Najm ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berkalam, alladzina yajtanibuna itsma alladzina yajtanibuna kaba'irul itsma wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang baik itu ialah orang-orang yang menjauhi yajtanibuna kaba'irul itsm, yang menjauhi dosa-dosa besar, illal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah, ayat ini menarik. Orang yang baik itu menurut Al-Quran itu ialah orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Namun memang terkadang dia tidak bisa luput 100% dari dosa kecil. Bisa jadi orang itu masih baik, terkadang melakukan dosa-dosa kecil, terkadang. Tapi syarat mutlak bagi orang yang baik itu ialah wajib untuk menjauhi dosa-dosa besar. Itu syarat mutlak menjadi orang yang baik. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran, hadirin rahimakumullah, bahwasanya dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Namun ironisnya, hadirin rahimakumullah, zaman sekarang ini banyak sekali di antara kita yang tidak paham dosa besar itu apa. Sehingga apa? Dia terjerumus dalam dosa-dosa besar, dan itu akan menjadi akibat yang luar biasa. Kita lihat fenomena akhir zaman ini. Banyak sekali pemuda-pemuda kita saat ini yang meremehkan salah satu dosa besar, yaitu apa? Misalkan syurbul khamr, yaitu suka meminum khamr. Pemuda-pemuda kita itu banyak di luar sana yang meremehkan masalah ini. Padahal apa? Ini ialah dosa besar. Kemudian ada juga yang meremehkan masalah judi online atau perjudian secara umum. Padahal apa? Apabila itu diterus-teruskan, hal itu bisa menyerempet-nyerempet masuk ke dalam dosa besar. Oleh karena itu, apakah mungkin ini salah kita bersama? Kita hanya mengatakan itu dosa, tapi kita tidak mengatakan bahwa itu dosa besar. Mengapa? Barangkali anak-anak kita atau mungkin pemuda-pemuda kita itu belum paham mana itu yang dosa besar yang mutlak harus dijauhi sama sekali, dan mana itu dosa kecil yang mungkin kadang-kadang orang akan terjerumus di situ. Oleh karena itu, karena saking besarnya dosa besar itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat. Orang ketika melakukan satu dosa besar, syirik misalkan,
atau meminum khamar misalkan, atau durhaka kepada orang tua misalkan, itu tidak bisa diampuni hanya dengan sholat, tidak bisa diampuni hanya dengan sholat Jumat, tidak bisa diampuni hanya dengan haji atau yang lain-lainnya, itu tidak bisa. Itu wajib mutlak hukumnya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ialah pendapat yang paling benar. Meskipun ada pendapat yang salah yang mengatakan bahwasanya tidak masalah orang itu melakukan dosa besar selama ia beriman. Itu kurang tepat. Itu ialah pendapatnya Al-Murji'ah, yang mana pendapat kurang tepat. Pendapat yang paling benar ialah bahwasanya orang meskipun dia beriman, tapi ketika melakukan dosa besar itu bisa mencederai keimanannya. Oleh karena itu, ketika melakukan dosa besar, syarat mutlak yang bisa mengampuni dosa ialah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, dosa kecil. Dosa kecil itu ialah selain dosa-dosa besar. Dosa kecil ini itu bisa diampuni hanya dengan kita melakukan suatu kebaikan. Itu bisa. Namun hadirin rahimakumullah, syarat bagaimana dosa kecil itu bisa diampuni dengan suatu ibadah. Yang pertama ialah wajib untuk menjauhi dosa-dosa besar terlebih dahulu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ati kafaratun lima bainahuma ma lam yuksha al-kabair. Bahwasanya sholat 5 waktu itu bisa mengampuni dosa. Satu Jumat kepada Jumat yang lain itu bisa mengampuni dosa malam tuksha al-kabair, selama tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Artinya apa? Alhamdulillah, dosa kecil itu bisa diampuni selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, dosa kecil itu bisa diampuni dengan syarat tidak menampak-nampakkan dosa-dosa kecil. Ketika seseorang itu menampak-nampakkan dosa-dosa kecil, maka akan sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku ini bisa diampuni, illal mujahirin, kecuali orang yang suka menampak-nampakkan dosa. Rasulullah melanjutkan, wa inna minal mujahara ayaf'ala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fayaqulu ya fulan 'amiltul bariyah kada wa kada. Salah satu bentuk menampakkan dosa ialah ketika dia berbuat suatu dosa di malam hari. Sebenarnya tidak ada orang yang tahu sama sekali. Namun ternyata ketika di pagi hari dia sedang ngobrol dengan temannya, kemudian nyeletuk, saya kemarin malam itu melakukan dosa A, saya kemarin malam melakukan dosa B. Ketika seperti itu, maka dosa kecil ini tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kesimpulannya ialah mari kita bersama-sama lebih paham bahwasanya dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Dosa besar itu hanya bisa diampuni dengan cara taubat. Kemudian dosa kecil itu bisa diampuni dengan sholat, bisa diampuni dengan sholat Jumat, bisa diampuni dengan cara istighfar. Namun syaratnya ialah dua. Yang pertama, tidak boleh sama sekali melanggar atau melakukan dosa besar sama sekali. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita ini bangga kemudian menampak-nampakkan dosa-dosa kecil itu. Kalau dua ini dilakukan, maka dosa kecil itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apabila kita sudah tahu bahwasanya dosa kecil itu ternyata bisa diampuni dengan ibadah, lantas ibadah apa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecil itu? Yang pertama ialah sholat 5 waktu.
Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, riwayat Imam Muslim, bagaimana pendapat kalian kalau misalkan di depan rumah kalian itu ada sebuah sungai dan dia itu mandi di situ 5 kali sehari? Apakah ada kotoran yang tersisa? Maka sahabat menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, seperti itulah sholat. Sholat 5 waktu itu sebagaimana orang mandi 5 kali. Dia bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana air yang menghapuskan kotoran. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, yang paling utama ialah jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Dengannya insya Allah dosa-dosa kecil kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma asfil marda minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.